Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya perwakilan dari kelompok akan membacakan tugas kelompok dari mata kuliah biostatistik tentang uji validitas dan reliabilitas. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Rezeki Rati Rahayu, Dita Maria Sanjaya, dan saya ini Eyan Apriliani. Yang perlu kita ketahui tentang validitas dan reliabilitas adalah konsep dasar. Uji validitas merupakan uji yang berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kemudian kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban dari responden. Dasar pengambilan uji validitas person product moment yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R table. Jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R table, maka dinyatakan tidak valid. Cara mencari nilai R hitung dengan total responden sebesar 20 orang yang sudah ditentukan dalam tugas ini, kita menggunakan signifikansi 5%, maka diperoleh nilai R table sebesar 0,444. Langkah yang berikutnya adalah dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dinyatakan valid, dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Berikutnya kita akan melihat pertanyaan dari lembar kuesioner yang sudah dibuat oleh kelompok. Di sini sudah ada 10 pertanyaan. Kemudian untuk kategori tidak pernah bernilai 0, jarang bernilai 1, kadang-kadang bernilai 2, sering bernilai 3, dan selalu bernilai 4. Ini merupakan hasil dari responden untuk pertanyaan total 10 pertanyaan. Kemudian data ini akan kita olah ke dalam data SPSS. Pertama kita memilih variabel view, kita pilih pertanyaan name itu untuk P1, dilanjutkan sampai dengan P2, P3, P4 sampai dengan P10, dan yang terakhir kita cantumkan pula total skornya. Kemudian dilanjutkan dengan mengubah desimal. Karena tidak ada angka desimal, maka kita nolkan semuanya dari pertanyaan P1 sampai dengan P10. Untuk kategori yang lainnya kita biarkan saja atau kita default saja. Nah, itu kita kembali lagi ke data view. Data view ini kita copy data dari tabel Excel, kita pindahkan. Dan kita pilih paste. Lalu dilanjutkan dengan uji validitas. Kita pilih analyze, lalu dengan correlate bivariate. Lalu data yang sebelah kiri yang berjumlah 10 pertanyaan kita pindahkan ke sebelah kanan. Pilih person, lalu oke. Keluarlah output data korelasi dengan pertanyaan P1 sebesar 0,394. Tentunya ini adalah lebih kecil dari nilai R table yaitu 0,444. Ini sudah ada ringkasannya untuk pertanyaan nomor 1 sampai 10. Nilai R hitungnya juga sudah dipindahkan, kemudian dibandingkan dengan nilai R table, ditentukan dalam kriteria pertanyaan nomor 1 sampai 10. Hasilnya 3 pertanyaan valid dengan 7 pertanyaannya tidak valid. Dari 10 pertanyaan hanya ada 3 pertanyaan yang valid, yaitu pertanyaan pada nomor 2, 4, dan nomor 7. Kemudian setelah diuji validitasnya dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach Alpha yaitu kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh item kuesioner dalam suatu variabel penelitian.
Langkah-langkah uji reliabilitas Cronbach Alpha yaitu dengan melakukan input, lalu analisis, dan output. Kita kembali ke data SPSS, kita pilih Analyze, lalu Scale, Reliability Analysis, kemudian kita pindahkan pertanyaan yang sudah valid yaitu P2, P4, dan P7 ke kolom sebelah kanan. Dilanjutkan dengan memilih data statistik, lalu kita klik Scale if item deleted, continue, lalu OK. Nah, di sini tercantum nilai Cronbach Alpha-nya yaitu sebesar 0,341. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014 yaitu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6. Sedangkan dari hasil Cronbach Alpha yang kami miliki hanya sebesar 0,341. Kesimpulannya, hasil uji reliabilitas dari kuesioner untuk 3 pertanyaan yaitu tidak reliable. Maka yang harus kami lakukan adalah melakukan perubahan kuesioner dan menyebarkannya kembali sampai ditemukan hasil yang valid dan reliable. Demikian penjelasan dari kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.